Halo teman-teman semua, kali ini kita akan mau berbagi pengalaman bagaimana mengatasi air yang berwarna, berbau, keruh, dan kotor. Sebelumnya air di rumah kita juga kotor dan keruh. Jadi saya mencoba membuat sebuah tutorial yang mungkin masalah yang sama dengan yang teman-teman alami. Jadi tak berlama-lama lagi, langsung saja di sini saya menyiapkan sebuah pipa PVC ukurannya 3 inci. Ukuran ini bebas ya teman-teman, mau pakai yang 3 inci, 4 inci, 5 inci, terserah dari teman-teman sekalian. Ukuran pipa yang saya gunakan ini sendiri berukuran tidak lebih dari 2 meter ya teman-teman, jadi ini kurang dari 2 meter. Dan saya akan membuat beberapa lubang pada bagian ujungnya. Dan lubang ini kira-kira panjang yang saya akan lubangi pada pipa ini yaitu sekitar 1 meter ya teman-teman. Dan saya menggunakan besi ukuran setengah inci untuk membuat lubang-lubang. Seperti ini teman-teman, kita membuat beberapa lubang pada pipanya. Dan setelah pipanya bolong-bolong dan berlubang seperti ini, langkah selanjutnya di sini saya menyiapkan sebuah ijuk. Lebih tepatnya segulung ijuk. Jadi saya menyiapkan satu gulung ijuk di sini. Harga dari ijuk ini sendiri bervariasi. Dan harga ijuk yang saya beli kemarin ini kisaran 40 ribuan ya teman-teman. Dan pengikatnya ini sendiri sekitar 25 ribuan. Jadi total 40 tambah 25 ya 65 ribu ya teman-teman. Sedangkan tujuan dari kita gunakan ijuk ini untuk sebagai filter ya teman-teman. Ini untuk menyaring kotoran-kotoran yang akan masuk ke dalam pipa. Langkah selanjutnya, pipa yang 3 inci ini yang sudah kita lubangi, kita bungkus menggunakan ijuk. Jadi digulung seperti ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu ijuk, ijuk itu berasal dari pohon enau atau pohon aren. Pohon ini bisa tumbuh tinggi sampai mencapai hingga ketinggian 25 meter. Dan batangnya pada bagian atas itu biasa diselimuti serabut yang berwarna hitam yang kita kenal sebagai ijuk. Nah, ijuk ini sendiri adalah bagian dari pelapa daunnya. Seperti itu, teman-teman. Ijuk ini sendiri sangat tahan air dan ijuk ini dapat bertahan hingga 10 tahunan ya, teman-teman. Ini sudah selesai kita ikat menggunakan tali ijuk. Nah, selanjutnya saya menyiapkan 2 buah tutup dop. Dan dop 3 inci ini akan saya beri lubang di sini. Nantinya lubang ini akan saya masukkan pipa 3/4 sebagai pipa penghisap ya teman-teman. Jadi ini pipa 3/4 nya yang akan masuk ke dalam pipa ini. Saya ukur kira-kira panjangnya yang akan masuk seperti ini. Sampai di sini ya teman-teman. Biasanya pipa 3 inci ini panjangnya dari atas sumur sampai ke dasar itu menggunakan pipa 3 inci. Tapi di sini kita hanya menggunakan bahan seadanya. Jadi panjangnya tidak lebih dari 2 meter karena kita memiliki hanya pipa ini. Jadi nanti posisinya pipa 3 inci ini bagian yang polos ini berada di bawah. Saya sengaja membuat seperti itu agar air yang dihisap adalah air yang berada di bagian atas atau 1 meter dari dasar sumur. Pada bagian pipa 3/4 ini tetap pada bagian bawahnya menggunakan katup agar airnya mudah terhisap naik ya teman-teman. Pada bagian ini saya menggunakan ganjalan menggunakan pipa 3/4 inci yang saya potong. Ini tujuannya agar pipanya nggak nyunsep jatuh ke bawah. Jadi bentuknya seperti ini, saya pasang di sini ya teman-teman. Nah, biar tidak gampang copot, kita beri lem dan kita masukkan di sini. Kemudian masukkan dopnya juga dan kita beri lem juga pada bagian bawahnya. Ini adalah dop 3 inci pada bagian bawah. Saya akan beri lem biar dia tidak copot-copot lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pasang seperti ini. Ini sudah mantap sekali ya teman-teman. Kita ketuk sedikit. Nah, ini sudah kuat. Kemudian pada bagian atasnya kita lanjut menambahkan sambungan pipa. Ini sudah mantap sekali. Lanjut kita lem pada bagian pipa 3 incinya dan kita masukkan seperti ini. Bagian ini sudah selesai. Di sini saya menyiapkan sebuah ember cat ya teman-teman. Ini ember cat 20 kilo. Nah, kita masukkan seperti ini dengan bagian ijuk yang berada di bawah.
seperti ini. Kemudian bagian ember ini kita beri lubang, dan lubangnya itu kita lapisi kembali menggunakan ijuk. Seperti itu teman-teman. Dan pada bagian dalam ini kita akan isikan menggunakan beberapa pasir. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pasir. Yang pertama itu adalah sebuah pasir yang disebut dengan pasir silika. Bentuknya seperti ini. Ini adalah pasir silika. Warnanya agak putih ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian pasir yang kedua yaitu berbentuk seperti ini. Warnanya agak seperti pasir pada umumnya. Ini adalah mangan. Dan bahan yang ketiga adalah karbon. Warnanya hitam. Seperti ini ya teman-teman. Hanya sayang sekali saya tidak akan menggunakan ketiga bahan ini. Karena sumur saya tidak keruh dan tidak berwarna. Dan juga tidak berbau ya teman-teman. Nah, saya hanya menggunakan ijuk karena di dalam sumur saya itu terdapat banyak kotoran. Pada saat mesin dihidupkan dan airnya jalan, banyak kotoran yang naik melalui saluran pipa ini. Sekarang saya akan memasukkan ke dalam sumur. Ini sumur saya, sumur besar ya teman-teman, bukan sumur bor. Nah, lubangnya seperti itu. Kemudian saya masukkan pipanya dengan yang bagian polos menghadap ke bawah. Jadi air ini yang kita hisap berada di bagian tengah atau 1 meter dari dasar. Jadi pipa ini akan kita masukkan sampai ke dasar seperti ini. Saya masukkan pelan-pelan dan saya dorong hingga rapat. Dan kemudian setelah seperti ini, bagian ini sudah selesai. Selanjutnya saya sisa merakit kembali bagian pipa 3/4-nya. Dan seperti apa hasilnya setelah kita memasukkan pipa dengan bungkusan ijuk. Hanya saya mau minta maaf ya teman-teman, karena kemarin tidak sempat memvideokan bagaimana kondisi air sebelum saya memberikan ijuk dan setelah saya memberikan ijuk. Nah, hasil air ini hanya setelah dipasang ijuk dan airnya seperti ini. Jadi airnya seperti ini, tampak lebih bersih dari air sebelumnya. Jadi mungkin hanya seperti itu teman-teman ide dari kita. Semoga ide kita ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam hal mengatasi air yang kotor. Mungkin teman-teman dapat membantu kami dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.